Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Kami ucapkan pada anak-anakku semua. Sebelum kita awali pembelajaran prakarya, khususnya kelas 8, perlu kami sampaikan terlebih dahulu untuk orientasi mata pelajaran prakarya kelas 8. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang di pembelajaran prakarya aspek kerajinan. Agar kalian paham, perlu kami sampaikan orientasi mata pelajaran prakarya aspek kerajinan kelas 8 SMP. Sekali lagi kami ucapkan salam sehat dan semangat tetap pada protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita ikuti. Mata pelajaran prakarya aspek kerajinan kelas 8 SMP. Kali ini nanti selama 1 semester akan kita pelajari tentang 1. Kerajinan bahan lunak, yang kedua proses pembuatannya, yang ketiga kerajinan bahan lunak, tekniknya, yang 4 kerajinan bahan limbah keras, kemudian yang kelima proses pembuatan kerajinan bahan limbah keras. Ini mencakup tentang teori dan praktek secara mandiri. Untuk selanjutnya, kita kaji setiap KD-nya. Materi aspek kerajinan ada 4 KD yang akan kita pelajari. 3.1, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak, misalnya tanah liat, getah, lilin, polimer, kemudian kelai tepung, jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, kelai polimer, kelai tepung, plastisin, parafin, gis, dan lain-lain. Untuk KD ini akan kita pelajari materinya yaitu 1. Jenis bahan lunak, kedua sifat bahan lunak, ketiga karakteristik bahan lunak, 4 teknik pengolahan bahan lunak untuk kerajinan. Selanjutnya KD 3.2 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang inovatif. 4.2 perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, kelai polimer, kelai tepung, plastisin, parafin, gis, dan lain-lain. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Jenis alat dan kegunaannya. Yang kedua, teknik dan langkah-langkah pembuatan. Yang ketiga, teknik penyajian, pembuatan rancangan produk kerajinan. Untuk selanjutnya, KD 3.3 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. 4.3 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, botol plastik yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Ini merupakan materi bahan limbah keras. Yang dipelajari nanti 1. Jenis-jenis kerang, kaca, keramik, dan botol plastik untuk bahan kerajinan. Yang kedua, sifat kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Yang ketiga, karakteristik kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Sedangkan yang keempat, materi teknik pengolahan kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Selanjutnya, KD 3.4 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif. KD 4.4 perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Materi yang akan kita pelajari diantaranya 1. Jenis-jenis alat dan kegunaannya. 2. Teknik dan langkah pembuatan. 3. Teknik penyajian kerajinan dari limbah keras.
Yang keempat, pembuatan rancangan produk kerajinan. Ini ada 4 KD yang akan kita bahas selama 1 semester untuk aspek kerajinan kelas 8. Selanjutnya, media pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi sekolah, kemudian melalui jaringan internet, dengan media aplikasi sekolah digital, Google Classroom, dan lain-lainnya. Kemudian menggunakan media pembelajaran dengan email, YouTube, kemudian Zoom Meeting, bisa menggunakan belajar.id, dan untuk komunikasi dengan siswa menggunakan WhatsApp Group Mapel. Untuk selanjutnya, apa saja yang menjadi bentuk tagihan pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya, aspek kerajinan? A. Nilai pengetahuan. Bisa nanti kita lakukan dengan post-test, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan nilai tugas. Sedangkan untuk nilai keterampilan bisa dilakukan dengan 1 praktek, kemudian produk proyek, dan portofolio. Ini nanti dilakukan secara mandiri di rumah. Sedangkan C, nilai sikap, ya, itu spiritual, diawali dengan kondisi kalian saat pembelajaran dengan berdoa dan sebagainya. Kemudian sosial, ya, dinilai dari sikap keaktifan anak-anak mengikuti selama pembelajaran juga. Ini untuk bentuk tagihan pembelajaran mata pelajaran prakarya aspek kelas 8. Selanjutnya, anak-anak perlu saya sampaikan dan perlu diingat, ya, dan semangat. 1, hadir PJJ tepat waktu. Yang kedua, aktif dan tepat waktu mengikuti post-test, penilaian harian, dan tepat waktu mengirim tugas, sehingga kalian nanti di akhir laporan penilaian baik tengah semester maupun akhir semester tidak menumpuk. Salam semangat dan sehat untuk kalian semua. Saatnya untuk belajar lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.